warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia Allah lah alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas tholabul ilmi. Masya Allah, sebuah nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada suri tauladan kita semua, manusia yang termulia sepanjang masa, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, juga para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah. Ibu-ibu solihah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ihsanul amal, amalan yang terbaik. Kita akan membahas bagaimana kita mempersembahkan amalan yang terbaik dalam hidup kita, agar amalan kita diterima oleh Allah. Karena ibu-ibu, tidak semua amalan kita diterima oleh Allah. Hanya amalan-amalan yang ihsan lah, hanya amalan-amalan yang terbaik lah yang bisa diterima oleh Allah. Nah, ada dua syarat ya, agar amalan kita menjadi amalan yang ihsan, amalan yang terbaik yang bisa diterima oleh Allah. Yang pertama, ketika kita beramal, niatannya itu harus ikhlas. Yang kedua, cara kita beramal harus benar. Amal tanpa niat yang ikhlas dan cara yang benar, amalan kita menjadi sia-sia. Bahkan amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Baik, yang pertama ibu-ibu, kita akan membahas tentang ikhlas. Nah, kalau kita bicara ikhlas ya, ikhlas ini murni. Jadi bagaimana kita memurnikan amalan kita ya, hanya untuk Allah semata. Jadi ketika kita beramal hanya untuk meraih ridho Allah semata. Jadi, hati ini seakan-akan dipenuhi oleh Allah. Tidak ada sedikit pun ruang untuk manusia. Tidak ada keinginan dalam diri kita ketika kita beramal ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Nah, jadi kita memurnikan ya, amalan kita adalah untuk meraih ridho Allah. Jadi Allah memerintahkan ya agar kita itu beramal dengan ikhlas ya, sesuai dengan Al-Qur'an di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh illa liya'budullah ya, supaya mereka beribadah, supaya mereka menyembah Allah mukhlisin ya, dengan apa? Dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita beramal diperintahkan oleh Allah dengan memurnikan amalan kita, ketaatan kita, niatan kita hanya untuk meraih ridho Allah semata. Begitu. Jadi ibu-ibu, perkara niat itu bukan perkara yang remeh-temeh. Banyak perbuatan yang besar menjadi kecil ya lantaran salah dalam berniat. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim ya, di sana diceritakan ada seorang syuhada, orang yang berperang di jalan Allah ya, ada juga seorang penghafal Al-Qur'an dan mengajarkan kepada yang lain, dan juga ada seorang yang dermawan ya, yang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, ternyata hanya sia-sia saja. Bahkan itu adalah sebuah amalan yang besar. Bahkan sama Allah dilemparkan ke dalam neraka. Hanya salah dalam niat. Seorang syuhada ketika berperang di jalan Allah, jadi hanya ingin disebut sebagai pemberani. Seorang yang dermawan, yang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah, hanya ingin disebut sebagai dermawan. Nah, orang yang hafiz
menulis Al-Quran dan mengajarkannya hanya ingin dipuji sebagai seorang yang mahir membaca. Nah, ini adalah salah dalam berniat. Dan bahkan di dalam hadis riwayat Muslim tersebut, Allah melemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ibu-ibu, kita harus betul-betul bisa memanage, mengatur niatan kita beramal. Meluruskan setiap niatan kita hanya untuk meraih ridho Allah semata. Nah, syarat amalan yang ihsan yang kedua, ya, amalan yang terbaik yang kedua, agar amalan kita itu bisa diterima oleh Allah, yang kedua adalah benar. Jadi kita beramal dengan cara yang benar. Nah, benar ini apa maksudnya? Yaitu ittiba' Rasul. Jadi kita beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Dan apa-apa yang dicontohkan Rasul itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran surah Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarang anhu oleh Rasul kepadamu, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi cukup kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis, ya, man amila amalan laisa fahuwa raddun. Siapa saja melakukan sebuah amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka fahuwa raddun, maka dengan sendirinya perbuatan itu tertolak. Nah, bagaimana agar kita itu bisa beramal yang benar, ya, agar amalan kita itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul? Maka memang kita butuh menuntut ilmu. Kita butuh mencari ilmu. Bagaimana sih sebenarnya Rasulullah itu mencontohkan? Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua syarat ini, Bu, mutlak harus dipenuhi agar amalan kita itu menjadi amalan yang ihsan, menjadi amalan yang terbaik yang bisa diterima oleh Allah. Apa tadi, ibu-ibu? Yang pertama adalah ikhlas, ya, memurnikan setiap amalan kita hanya untuk meraih ridho Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Dua syarat ini mutlak, ibu-ibu, harus kita penuhi agar amalan kita menjadi amalan yang ihsan, amalan yang terbaik yang bisa diterima oleh Allah. Mungkin ibu-ibu itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.